现在不是婆妈的时候，世界你努力争取到的机会，我不能让它白白浪费。天亮之后我没回来的话， Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Zimo dapat merasakan hidup dan mati monster itu dengan mengendalikan serangga roh. Namun, sulit untuk memahami informasi lainnya. Bagaimanapun, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Aku tidak tahu. Zimo menggelengkan kepalanya. Pergi dan lihat. Yang Kai membuat keputusan cepat. Itu bisa berbahaya. Zimo ragu-ragu. Dia berbicara tentang Wu Chengyi. Sekarang di tempat terpencil ini, jika kamu dapat membunuh 6 monster dalam sekejap, kekuatan pihak lain pasti sangat kuat. Wu Chengyi mengirim salah satu saudara seperguruannya yang lebih muda untuk membunuhnya sebelumnya. Yang Kai masih mengingatnya. Cepat atau lambat, terlebih lagi, Wu Chengyi mungkin memiliki harta karun seperti cairan Liuyan. Melihat Yang Kai begitu keras kepala, Zimo tidak suka menyikat pikirannya. Terlebih lagi, bahkan jika itu benar-benar Wu Chengyi, dia tidak bisa menyingkirkan pasukan monster Zimo. Dengan tergesa-gesa, Zimo memimpin sisa monster ke tempat itu terjadi. Leng San juga mengikuti. Kedua wanita itu berjalan berdampingan, dengan sengaja menarik Yang Kai di belakangnya. Yang Kai tidak peduli. Dia mengikutinya sementara dia waspada terhadap gerakan di sekitarnya. Ada apa denganmu? Leng San sangat menyadari perubahan Zimo, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik untuk bertanya. Apa? Zimo hanya tampak sedikit bingung, seolah tidak mendengar kata-kata Leng San. Kamu menjadi aneh. Leng San menatapnya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu bermaksud merayunya dan mempermalukannya? Zimo berbisik, jangan bicarakan ini. Jangan merayunya lagi. Awalnya dia mengira Yang Kai bukanlah pria sejati. Tetapi yang tidak pernah dia duga adalah Yang Kai bukanlah seperti yang dia bayangkan. Yang Kai melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Zimo berjongkok, sesaat kemudian berubah. Apa? Tanya Leng San. Serangga pengendali jiwa sudah pergi. Wajah Zimo pucat, dia tidak menemukan serangga pengendali jiwa. Jangan mencarinya. Bukan penguasa sekte pedang bintang 9 yang membunuhmu. Yang Kai menatap Zimo. Tidak ada jejak roh pedang yang tersisa di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Zimo tampak gelisah, samar-samar menebak apa, tetapi tidak berani memastikan, atau mengatakan, tidak ingin memastikan. Kamu sendiri yang tahu. Apakah kamu perlu aku mengatakan lebih banyak? Yang Kai mencibir. Tidak mungkin. Zimo menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Zimo mengangkat kepalanya untuk melihat ke suatu arah lagi. Binatang iblisku mati beberapa kali lagi. Yang Kai mencibir, hatinya semakin yakin, memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Zimo. Apakah kamu ingin pergi melihat? Zimo ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan hanya mengangguk sedikit. Namun kali ini, dia tidak berani membubarkan monster ke pinggiran. Dia mengumpulkan semuanya kembali dan bergegas ke tempat kedua. Setengah jam kemudian, Zimo berdiri lagi dengan kecewa. Ada 4 tumpukan bubuk. Seharusnya ada 4 serangga pengendali jiwa, tetapi saat ini serangga-serangga itu menghilang seperti sebelumnya. Leng San juga akhirnya bereaksi, terkejut melihat ke arah Zimo. Serangga pengendali jiwa adalah cara unik Zimo. Jika itu benar-benar monster yang dibunuh oleh Wu Chengyi, tidak mungkin untuk menyingkirkan serangga pengendali jiwa. Dia tidak memiliki kemampuan yang hebat. Dan dalam waktu yang singkat, dapat membunuh 2 kelompok monster Zimo, orang-orang yang memulainya memiliki kekuatan yang sangat tinggi, atau banyak orang. Sebagai seni bela diri dari Aula Shenluo, 2 teman sekelas Zimo harus tahu cara mengambil serangga pengendali jiwanya, dan memiliki kekuatan untuk membunuh begitu banyak monster dalam sekejap. Mereka dapat mengendalikan banyak prajurit pria besar. Hanya saja, Zimo tidak dapat mempercayai fakta ini, juga tidak ingin percaya. Mereka semua berasal dari keluarga yang sama. Bagaimana mereka bisa melakukan ini pada diri mereka sendiri? Mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya, persepsi Zimo menyebar, mencoba menemukan keberadaan serangga pengendali jiwanya, tetapi dia tetap tidak dapat menemukannya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya muram, dan dia melihat sekeliling dengan dingin dengan seringai di mulutnya. Ayo keluar dari sini dulu. Yang Kai mengerutkan kening, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, menarik lengan Zimo, menariknya keluar. 2 jam kemudian, ketiganya sudah berada 100 mil jauhnya.
Puluhan monster mati 10 sekaligus, dan 2 di antaranya adalah monster level 5. Kekuatan Zimo sangat berkurang. Berhenti untuk beristirahat, Zimo duduk di satu sisi, raut wajahnya berubah-ubah. Leng Shan dan Yang Kai saling memandang, mereka terdiam, mengetahui bahwa hatinya sedang berjuang saat ini. Yang Kai mengedipkan mata pada Leng Shan dan memintanya untuk menghiburnya. Leng Shan menutup mata dan mengalihkan pandangannya. Yang Kai terdiam, dan hanya bisa diam. Setelah mengukir dengan baik, Zimo hanya mengerang kesakitan, menarik napas dalam-dalam, beberapa memandang Yang Kai dengan menyedihkan, mengapa mereka melakukan ini. Kamu harus menanyakan itu kepada mereka. Yang Kai berkata dengan ringan. Kita adalah keluarga yang sama. Meskipun kita bersaing satu sama lain, kita tidak akan menyerangku. Zimo tidak berpikir. Ada apa denganmu? Yang Kai tidak berpikir begitu, pintu yang sama adalah yang paling mengerikan. Apakah teman-temanmu akan saling membunuh? Yang Kai dan Leng Shan mengangguk bersama. Zimo terkejut, mengerutkan kening dan menjawab. Mungkin kita semua berasal dari cabang kecil kuil Shenluo. Kita tidak memiliki banyak teman sekelas, jadi ketika kita menjadi serius, kita akan saling menjaga. Bahkan jika ada persaingan, kita tidak akan melakukannya dengan baik. Itu bukan serius, itu bukan aula Shenlomu. Wajah Yang Kai tampak berat. Itu sebabnya kita perlu saling mendukung. Zimo masih tidak bisa menerimanya. Kupikir kau wanita yang kejam, tapi aku tidak menyangka kau begitu naif. Yang Kai mencibir, kekejaman Zimo, aku khawatir, hanya ditujukan pada seni bela diri dinasti Han. Menghadapi teman-teman sekelasnya, dia masih memiliki beberapa keraguan dan tidak bisa melepaskannya. Zimo tersenyum masam, hendak berbicara, tiba-tiba terlihat kesakitan, langsung berguling ke tanah, tangannya menutupi kepalanya. Wajah Yang Kai dan Leng Shan berubah, dan mereka bergegas maju. Zimo tampaknya telah disiksa oleh Tianda, memegang rambutnya erat-erat dengan kedua tangan, ini sama persis seperti sebelum penyiksaan Yang Kai. Itu adalah reaksi roh setelah terluka. Yang Kai dan Leng Shan saling memandang dan melihat jejak kengerian dari mata masing-masing. Rasa sakit Zimo berlangsung lama, dan kemudian berangsur-angsur mereda. Itu mereka. Mereka memperingatkanku, memanggilku. Zimo setelah selesai berbicara, dia meraih pakaian Yang Kai, dan menatapnya dengan serius. Bantu aku membunuh mereka. Yang Kai menyeringai. Aku sudah punya ide ini sejak lama. Beberapa hari yang lalu, ketika Zimo menolak. Namun, karena tidak ingin hal-hal berkembang begitu dramatis, Zimo masih memiliki beberapa prinsip, tidak ingin memulai dengan teman sekelasnya sendiri, tetapi kedua teman sekelasnya jelas tidak begitu baik. Di mana mereka? Tanya Yang Kai. Lewat sini. Zimo menunjuk ke suatu arah. Selama 1 jam, hitunglah mereka. Yang Kai mengerutkan kening, lalu meletakkan Zimo di punggungnya, menggendongnya ke sisi lain. Berbaring di punggung Yang Kai, Zimo merasa aneh. Mereka hanya bisa dikatakan sebagai musuh, tetapi sekarang mereka harus saling membantu di perahu yang sama untuk menghadapi kedua teman sekelasnya. Dalam perjalanan, Zimo hanya mengatakan 2 hal itu dengan pintu yang sama. Kedua orang itu berasal dari keluarga yang sama. Mereka adalah sepupu. Mereka berdua memiliki 4 tingkat kekuatan di Zenyuanjing. Satu adalah Yaohe dan yang lainnya adalah Yaoshi. Ada lebih dari 50 monster di tangan mereka. Bersama-sama ada ratusan dari mereka. Dalam hal jumlah monster, itu lebih dari 2 kali lipat dari Zimo. Sekarang, hanya ada 30 atau 40 monster di bawah Zimo. Kerja keras sama sekali tidak mungkin, tetapi selama kita mencoba membunuh salah satu dari mereka, monster yang dikendalikan oleh yang terbunuh akan dikalahkan. Pada saat itu, pasti akan ada kekacauan, di mana akan ada harapan untuk menang. Karena marah, Zimo akan memberikan semua informasi kepada 2 orang yang ada di pintu yang sama, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Yang Kai mendengarkan dengan tenang, mengingat dalam hati, dan terus menyimpulkan cara untuk menang. Setelah mendengarkan, Yang Kai berkata, jika darah merah kakak seniormu tidak ada di sekitar mereka, jika darah merah juga ada di sana, itu akan menjadi masalah besar. Darah merah adalah penguasa 7 tingkat alam Zenyuan, dan juga memperbudak monster tingkat 6, yang sulit dihadapi. Zimo menghela nafas. Tidak ada harapan. 1 jam kemudian, ketiganya akhirnya tiba di tempat itu. Zimo juga menyelinap turun dari punggung Yang Kai, menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Dari jauh, Yang Kai melihat banyak monster dan lebih dari selusin berkumpul bersama. Dengan mendekatnya Zimo, ada 2 orang yang berdiri di sana.
Mereka adalah Yao He dan Yao Xi di Aula Shenluo. Kakak senior akhirnya datang. Yao Xi tampak sembrono, dan tidak bermaksud menaruh perhatian pada Zimo. Dia menyapa dengan senyum tipis. Yao Xi juga terkekeh dan memandang Zimo dengan jijik. Bukankah kau membiarkanku datang? Zimo tampak dingin menatap mereka, di kejauhan sekitar 10 zang. Ketiga murid dari Aula Shenluo saling berhadapan. Yang Kai berdiri di belakang Zimo, melirik matanya dan melihat sekitar. Lebih dari 10 zang jauhnya, 4 gadis muda dari Istana Wanhua sedang berlutut. Ye Qingxi dan Zhou Ba dari Gerbang Sura, Chen Suesu dan Su Xiaoyu dari Gerbang Yingyue semuanya berkumpul bersama. Selain itu, para murid dari banyak kekuatan sekte, seperti Pulau Kembar, Aula Suiyue, Istana Penyelidikan dan Paviliun Feiyu masih hidup. Setelah melihat Yang Kai, Chen Suesu dan Su Xiaoyu sama-sama tersenyum padanya. Yang Kai mengangguk sedikit, menyapa. Masih ada 16 atau 7 orang yang tersisa, tetapi seharusnya jumlahnya lebih dari itu. Saya khawatir mereka sudah banyak yang mati akhir-akhir ini. Kalian berdua, minggir. Yao He menatap Yang Kai dan Leng San dan memberi perintah. Zimo mengangguk sedikit. Yang Kai dan Leng San berjalan menuju Chen Suesu dan yang lainnya. Ketika kedua belah pihak berkumpul, seorang gadis muda di Istana Wanhua menatap Yang Kai dan berbicara, kalian tidak luput dari nasib buruk. Yang Kai berkata sambil tersenyum. Ya, tolong beritahu saya nama kalian. Gadis lain yang tampak jenaka tiba-tiba mengerutkan mulutnya. Kamu adalah seorang tahanan. Bagaimana kamu masih ingin menanyakan tentang nama gadis itu? Dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, gadis, apakah kamu tidak mendengar sebuah kata yang disebut karakter sejati pria? Aku belum menanyakan namamu. Jika kamu dapat kembali hidup-hidup, kamu harus menikahi saudari Han dengan anggrek emas. Han Xiaoqi memperkenalkan dua saudari bela diri yang lebih muda sambil tersenyum. Salah satunya adalah seorang gadis pendiam bernama Hua Ruoyin, dan yang lainnya adalah Liu Qingru. Berkumpulnya para murid elit dari semua lapisan adalah pemandangan yang membahagiakan, tetapi kekhawatiran selama berhari-hari telah sirna. Yah, ketika kamu sekarat, kamu masih dalam suasana hati untuk bertukar salam. Tidak terlambat bagimu untuk hidup untuk membicarakan hal ini. Sebuah suara yang tak terduga menyela tawa orang banyak, yang sangat tiba-tiba. Yang Kai menoleh dan melihat. Dia melihat seorang pria menertawakannya dengan jijik. Matanya bersinar dan Yang Kai tidak peduli. Ye Qingxi mencibir dan berkata, Bi Xiuming, sejak kamu ditangkap, kamu telah menuangkan air dingin di kedua sisi hari. Apa maksudmu? Bi Xiuming mencibir. Tidak menarik. Bukankah itu hanya sampah? Apakah itu sepadan dengan kesenanganmu? Apakah kamu berharap dia menyelamatkan kita? Chen Suesu mengerutkan kening dan berkata, jika kamu merasa tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, mengapa kamu harus menghargai kepentingan orang lain? Jangan datang untuk memfitnah saudara yang hanya sedikit lebih rendah. Bi Xiuming tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang lain di sampingnya tertawa. Wilayahnya rendah, itu sampah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana sampah seperti dia bisa hidup sampai hari ini. Dia seharusnya sudah lama meninggal. Mengapa dia harus bertahan hidup dan bertahan hidup? Pria ini seharusnya berasal dari klan yang sama dengan Bi Xiuming. Mereka adalah saudara. Secara alami, mereka akan berdiri di garis depan yang sama. Meskipun Bi Xiuming dan orang-orang di sekitarnya memandang rendah Yang Kai, mereka tidak ingin membuat orang marah, jadi mereka tidak ingin mengatakan lebih banyak. Yang Kai, jangan pedulikan mereka. Kedua orang ini pesimis dan negatif sepanjang hari. Mereka tidak dapat melihat orang lain dalam suasana hati yang baik. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli, ketika anjing menggonggong. Apa yang kamu katakan? Bi Xiuming dan pria di sampingnya membuka mata mereka pada saat yang sama, dan menatap Yang Kai dengan ekspresi buruk di wajahnya. Jika kamu tidak tuli, kamu seharusnya dapat mendengar dengan jelas. Yang Kai menatapnya dengan wajah yang berat. Kamu ingin mati. Bi Xiuming berteriak dengan marah dan berdiri. Kalian semua ingin mati, bukan? Di sana, Yao He memarahi mereka. Bi Xiuming menatap Yao He dengan ketakutan. Dia duduk dan menatap Yang Kai dengan marah. Dia berkata, tunggu, aku ingin melihatmu cepat atau lambat. Baiklah, aku akan menunggu. Yang Kai mengangguk ringan. Suasana di sisi prajurit dinasti Han panas, dan suasana di antara ketiga Sirius juga cukup halus. Sejak Zimo kembali, Yao He dan Yao River hanya menatapnya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa.
Untuk waktu yang lama, Zimo hanya menghembuskan napas sedikit, suara dingin bertanya. Mengapa melakukan ini? Yao He terkekeh. Mengapa? Tidakkah kau mengerti, saudari seperguruan Zi? Karena di pintu, Tuan lebih memperhatikanku. Zimo meremehkan senyum. Warna wajah Yao He dan Yao Si sedikit berubah, wajah dingin. Zimo berkata, kamu memulai lebih awal dariku, tetapi kekuatan pertumbuhannya tidak secepat aku, akhirnya hati tidak mau, hanya bisa memanggilku kakak seperguruan, ini alasan dan dalihmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu berbakat? Yao Si mencibir, jika guru tidak memberimu lebih banyak sumber daya, di mana kamu bisa menjadi penerus? Apa yang tidak bisa kami bandingkan denganmu dalam hal kualifikasi individu? Kamu tidak pernah lebih baik dariku. Zimo menjawab. Yao Si muncul dengan ekspresi jijik. Benarkah? Beraninya kamu bertanya pada kakak seperguruan, apakah kamu pernah memikirkan situasi ini? Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu kejam dan berani menyerangku. Zimo menghadapi kebencian. Yao He mencibir. Lupakan saja, aku tidak ingin memberitahumu lebih banyak. Lagi pula, kau adalah kakak senior. Kami memanggilmu ke sini. Tidak ada maksud lain. Kami tidak bisa meninggalkan tempat hantu ini untuk sementara waktu. Tidak ada musuh di sini. Jadi kami pikir, kakak senior, tidak ada gunanya bagimu untuk meminta monster-monster itu. Wajah cantik Zimo dingin. Kau menginginkan monsterku. Yao He mengangguk, Yao Si dan aku baru saja akan menerobos promosi, dan beberapa dari mereka enggan membunuh monster mereka sendiri. Aku hanya berharap kakak senior dapat berkontribusi 1 atau 2. Zimo sangat sedih. Karena ini, kau bahkan tidak ragu untuk menghancurkan seberkas jiwaku. Yao Si Jiao berkata sambil tersenyum, siapa yang menyuruhmu bersembunyi? Jika kau tidak bersembunyi, kami juga tidak akan melakukan ini. Tidak menyenangkan untuk tinggal di sini sekarang. Kami ingin mengadakan kompetisi berburu dengan monstermu, tetapi kami tidak ingin itu gagal. Kau memaksa kami. Yao He tertawa. Aku tahu bahwa saudari senior itu pandai berbicara. Tolong perintahkan mereka untuk tidak melawan, jika tidak pertarungan tidak akan berakhir dengan baik. Zimo memejamkan matanya. Meskipun setelah dia datang ke sini, dia telah mengambil kembali benang sutra roh pada serangga pengendali jiwa yang telah diambil oleh kedua orang itu, dan tidak perlu khawatir tentang Yao He dan Yao Si yang menghancurkan benang sutra rohnya sendiri. Namun, pihak lain masih memiliki keuntungan yang luar biasa. Belum lagi banyaknya iblis dan binatang buas di tangan mereka, para prajurit dari lebih dari 10 pria besar yang dikendalikan juga memiliki kekuatan tempur yang cukup kuat. Zimo tidak memiliki peluang untuk menang, bahkan menerobos tidak memiliki banyak harapan, jadi Zimo hanya dapat berkompromi untuk sementara waktu. Baiklah, Zimo membuka matanya dan berkata tanpa ekspresi. Yao He dan Yao Si saling memandang dan memberi perintah dalam hati mereka. Dalam sekejap, monster yang tak terhitung jumlahnya melolong dan darah berceceran. Seekor binatang iblis yang tidak melawan terlempar ke tanah. Lehernya digigit oleh jenisnya sendiri dan dibunuh. Sekelompok pria seni bela diri dinasti Han tampak ketakutan dan ketakutan. Sebelum dan sesudahnya hanya selusin, 30 atau 40 monster yang terbunuh. Yao He tertawa terbahak-bahak. Dengan 30 atau 40 manik darah, dia dan satu Yao Si dapat menerobos keadaan saat ini dan dipromosikan ke alam Zenyuan tingkat kelima. Yao He sangat tertarik dengan wanita-wanita cantik dari dinasti Han. Mereka semua cantik dan mempesona. Akhir-akhir ini, dia mencoba segala cara untuk mendekati mereka. Namun, Yao Si memperhatikan mereka dengan saksama dan mengimbanginya, yang membuatnya tidak dapat menemukan peluang. Meskipun mereka adalah sepupu, mereka memiliki satu hubungan. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan sepupuku, dan kemudian aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Yao He menatap Xiaoqi dan yang lainnya, dan menelan ludahnya. Baiklah, biarkan dia menggunakan lusinan manik-manik darah ini untuk saat ini. Sudah waktunya baginya untuk memurnikan dan menyerapnya dan menerobos 5 lapisan alam Zenyuan, yang merupakan waktu yang cukup baginya untuk memanjakan diri.